Selanjutnya kita akan membahas mengenai Node.js. Di sini kalau kita lihat apabila Node.js dibandingkan dengan bahasa pemrograman lain seperti PHP, kalau kita lihat itu launch-nya pada tahun 94 ya, sedangkan Node.js pada tahun 2009. Nah, di sini kalau kita lihat perbandingan performance-nya, PHP slow performance ya dari sumber jam growth di sini. Kalau yang Node.js itu dikatakan bahwa lebih cepat. Kemudian untuk PHP itu lebih ke bahasa pemrograman backend ya. Kalau Node.js runtime JavaScript runtime ya, open source dari JavaScript runtime. Di sini kalau PHP kita lihat asinkronus, sedangkan Node.js asinkronus ya. Jadi kalau mengenai menghandle masalah yang asinkronus itu lebih cocok pakai Node.js. Dan ada juga seperti concise code sama long code ya. Ada juga web oriented sama wide range of application. Tapi kalau kita lihat di sebelah kanan, itu kalau kita lihat salah satu perbedaannya di sini. Kalau di PHP itu bisa support berbagai hosting ya. Kalau Node.js itu perlu virtual server. Ini kalau kita lihat lagi berdasarkan sumber dari Stackshare, Node.js dipakai biasanya untuk aplikasi yang berhubungan ke asinkronus ya, atau real time communication ya. Misalnya streaming juga ada ya, Netflix, kemudian Uber untuk real time ya, seperti real time pengiriman info lokasi ya. Di PHP juga dipakai oleh Facebook, WhatsApp, Slack, Live. Nah, ini juga ada beberapa referensi lagi mengenai aplikasi yang menggunakan Node.js seperti ini ya, PayPal, Uber, ini dari sumber TWS ya. Ada eBay, Yahoo, Netflix, LinkedIn, dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat, Node.js ini merupakan runtime JavaScript yang dibangun oleh Ryan Dahl pada tahun 2009, yang merupakan JavaScript runtime yang dibangun atas V8 JavaScript engine ya. Kemudian Node.js juga memiliki sejumlah pengenal global bawaan ya yang harus diketahui. Misalnya ada true global sama pseudo global. Jadi kalau kita lihat ada juga runtime JavaScript berbasis asinkron ya. Dia asinkronus ya. Sehingga aplikasinya dapat di scale up ya. Kemudian kalau kita lihat V8 ini merupakan nama mesin JavaScript yang memberi kekuatan Google Chrome ya. Jadi ada juga kalau kita lihat misalnya di desktop juga ada ya. Kemudian ini di VS8 menyediakan lingkungan runtime environment, lingkungan runtime yang dimana JavaScript dijalankan ya. Kemudian di sini kalau kita lihat bisa juga untuk desktop aplikasi seperti Electron. Selain JavaScript engine pada Google Chrome kan menggunakan VS8 ya. Ada juga Firefox menggunakan SpiderMonkey, Safari, JavaScript Core. Kalau Microsoft Edge menggunakan Chakra, ada juga yang saat ini menggunakan Chromium dan VS Engine ya. Dan kalau kita lihat framework dari Node.js dan toolsnya itu banyak ya. Salah satunya ada Express sama Socket.io ya. Socket.io ini nanti untuk real time communication. Kalau Express mungkin kedepannya akan kita pakai. Selengkapnya juga ada ya informasi di website ini. Nah, di sini ada juga fitur utama dari beberapa fitur dari Node.js ya, seperti yang kita ketahui asynchronous sama event driven. Kemudian dikatakan juga very fast sama single thread but high scalable sama no buffering sama license. Kalau kita lihat
Di asynchronous dan event driven ini, semua API dari library Node.js ini bersifat asynchronous, yaitu non-blocking ya. Jadi pada dasarnya server berbasis Node.js tidak pernah menunggu API untuk mengembalikan data. Jadi server itu berpindah ke API berikut setelah memanggil API sebelumnya ya, untuk membantu server mendapatkan respon dari panggilan API sebelumnya. Dan ada juga kalau very fast ini dikatakan bahwasannya JavaScript V8 ini sangat cepat ya dalam mengeksekusi suatu kode. Dan ada juga single thread tetapi sangat scalable ya, high scalable ya. Jadi menggunakan model single thread ini dengan event looping ya. Mekanismenya membantu server untuk merespon dengan cara yang tidak memblokir dan membuat server sangat scalable ya. Bisa di scale up atau diperluas ya. Dibandingkan dengan server tradisional yang kalau menangani permintaan apabila tidak bisa lagi maka dibutuhkan seperti menambah resource ya. Kalau misalnya servernya memuat 8 GB jadi mau ditambah lagi ya 16 GB seperti RAM-nya dan sebagainya. Kalau di Node.js tinggal ditambahkan aja node-nya di virtual server. Kemudian Node.js menggunakan bisa juga memberikan sejumlah permintaan yang besar ya. Lebih besar permintaannya dibanding server tradisional. Jadi dikatakan di sini single thread but high scalable ya, bisa di scale up. Kemudian kalau no buffering ini aplikasi pada Node.js tidak pernah buffer ya. Jadi aplikasi ini hanya menampilkan data dalam bentuk chunk atau potongannya. Dan kalau license-nya ini dirilis di bawah license MIT ya. Jadi open source. Kalau kita lihat banyak lagi ya kegunaan dari keuntungan dari Node.js seperti ini ya, skill bisa di scale up, simple to learn ya dikatakan kalau menurut sumber dari Synform. High performance seperti tadi ya. Jadi ini sumber lain lagi. Intinya sama juga sih. Ada scalable, high performance. Nah, kalau kita lihat lagi di sini kapan Node.js itu digunakan. Jadi untuk input output bound application ya. Kalau kita lihat di sini katanya IO bound, kemudian untuk streaming, real time streaming, untuk aplikasi streaming bisa juga ya. Jadi IO ini seperti aplikasi pengiriman file ya, input outputnya seperti gimana. Cara jalannya biasa pakai Node.js juga bisa ya. Kalau streaming itu seperti aplikasi streaming yang streaming seperti Netflix tadi ya. Kalau real time application yang untuk lokasi tadi seperti Uber, pengiriman real time mengenai sinyal dari GPS misalnya, secara real time yang dikirimkan bisa juga ya. Ada juga dari JSON ya, JSON API bisa juga sering digunakan JS. Baru single page application, jadi di satu aplikasi satu halaman itu ketika diklik dia berpindah halaman tanpa adanya refresh pada halamannya. Jadi dikatakan single page application. Ini kalau kita lihat ada beberapa komponen penting pada Node.js ya, seperti import modul required ya, modul yang diperlukan. Biasanya kalau kita lihat pakai require HTTP, maka dia otomatis memanggil modul HTTP. Banyak juga yang disediakan modul pada Node.js ya, selain HTTP banyak juga seperti OS dan sebagainya. Itu bisa kita lihat pada dokumentasinya. Dan yang komponen kedua itu create server. Jadi kalau untuk create server, dia langsung membuat HTTP create server dari fungsi request responnya apa, kemudian di respon write head-nya bisa ditambahkan ya.
di headernya ada apa, misalnya 200 OK sama content tag-nya text atau plain. Dan setelah itu di write kan ya. Jadi write itu berarti ditampilkan ke body ya, respons body-nya hello world misalnya. Dan harus diselesaikan juga. Setelah di end baru ketika di listen 8081 maka servernya akan running pada port 8081. Dan kalau dijalankan, misalnya kalau di sini saya buat nama filenya p05.js, ketika panggil bisa langsung ya di terminal node p05.js. Maka akan ketika dibuka browser di port 8081 akan muncul hello world. Dan ini kalau mau pakai index.js bisa juga ya. Biasa sering juga ya index.js. Misalnya di sini namanya index.js, maka langsung node titik bisa atau node index.js bisa. Nah, ini tampilannya kalau kita inspect element di bagian tab network, bagian header dapat kita lihat ya. Ada respon headernya, request header. Dapat kita lihat requestnya dari port 8081 dengan method get, statusnya ternyata berhasil. Remote address-nya ini sama juga ya. Dan ada juga respon header sama request header. Ini kalau tadi kita lihat content type-nya text atau plain ya di sini. Dan request header-nya ini beberapa informasi tambahan. Oke, sekian materi kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.